Ya Habibul Mustafa
اتقوا بين السيئات بها تجري
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك واكشف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وذلكها وسيلة بتقوى الله ولا يتعين لفظها ولا تدوينها بل يكفي نحو أطيع الله مما فيه حتى على طاعة الله أو زجر عن معصيته لأنها المقصود من القدرة فلا يكفي ويبلغ التحليل من ظهور الدنيا وذكر الموت وما فيه من المضرعة والألم قال ابن مسعود رضي الله عنه يكفي فيها ما اشتملت على الأمر بالاستعداد للموت ويشترط أن يأتينا بكل من الأركان الثلاثة فيهما أي بكل واحدة من الخطبتين ويكتب أن يرتب الخطيب الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي أولا بالحق فالصلاة فالوسيلة فالقراءة فالدعاء وغالبها قراءة آية مفهمة في إحداهما
وفينا عولا وتسد بعد فرارها كرامة قاف أو بعدها في كل جرعة للانتباه وخالصها بماء أخرى للمؤمنين وإن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأجمعين واليوم قوله رحمه الله والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدامنا به درجات علمائه وبجنب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Abdul bin Abdul Aziz Al-Alibari atau Al-Mulibari Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kepada rahimahullah dia mengatakan wadatuha wasiyatun bitaqwallahi. Rukun khutbah yang ketiga adalah berwasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun itu. Jadi si khatib harus mesti wajib hukumnya untuk menyampaikan wasiat takwa untuk dirinya dan untuk para jamaah. Makanya ada kalimat wasikum wa nafsi bitaqwallah. Ya, si khatib pasti setelah apa itu wasikum nafsi wa nafsi bitaqwallah. Karena itu merupakan rukun daripada khutbah Jumat. Jadi harus wajib si khatib itu menyampaikan wasiat takwa untuk dirinya dan untuk para jamaah. Wala yata'ayyanu lafzuha wala tadwiluha. Tidak mesti lafaznya lafaz isikum bitaqwallah. Jadi enggak mesti lafaz wasiat takwa dengan kalimat yuzikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak pasti si khatib pada waktu menyampaikan wasiat takwa dengan kalimat yuzikum bitaqwallah. Tidak mesti dengan kalimat bitaqwallah. Wala tadwiluha, dan tidak mesti tidak wajib panjang-panjang, sekalipun hanya simpel saja dengan kalimat yuzikum bitaqwallah sudah sah. Sudah mengumpulkan rukun daripada khutbah yang dia baca tadi. Bal yakfi nahu atiullah. Bahkan para ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah cukup si khatib menyampaikan wasiat takwa dengan kalimat atiullah sudah sah. Makanya antum selaku jamaah dengarkan si khatib secara seksama dari awal hingga akhir daripada khutbah yang disampaikan. Kenapa demikian? Khatib juga manusia, ada orangnya, ada salahnya, ada khilafnya, ada lalainya. Makanya aku perhatikan, khawatir nanti rukun-rukun itu ada satu atau dua bahkan tidak diucapkan oleh khatib tadi. Bagaimana kasusnya kalau seandainya ketika demikian? Pas antum perhatikan, ternyata si khatib tidak mengucapkan kalimat wasiat takwa, maka antum selaku jamaah yang mengetahuinya langsung berikan tanbih, berikan peringatan, kasih tahu si khatib wasiat takwa. Jadi pas kita dengerin, kok si khatib ternyata belum mengucapkan kalimat apa? Wasiat takwa. Kita harus tahu mana kalimat wasiat takwa. Kalimat ati Allah juga tidak ada. Kata sah seandainya si khatib tidak menyampaikan kalimat usikum bitaqwallah diganti dengan kalimat ati Allah. Sah sudah. Kita dengerin dari awal si khatib berkhutbah, kok enggak ada kalimat wasiat takwanya, juga ada kalimat ati Allahnya. Kita tahu langsung tergolong si khatib.
langsung ingatkan si khatib wasiat takwa. Kenapa demikian? Karena wasiat takwa merupakan rukun daripada khutbah. Bagaimana kasusnya kalau seandainya si khatib tidak mengucapkan wasiat takwa, maka khutbah Jumatnya dihukumkan batal. Kalau sudah Jumatnya dihukum khutbah Jumatnya dihukumkan batal, maka otomatis setelahnya bagaimana hukumnya? Sama nggak sah. Maka ini antum perlu perhatikan simak daripada si khatib yang disampaikan olehnya dari rukun-rukunnya. Perhatikan, oh si khatib belum baca doa, tekor si khatib. Oh si khatib belum baca ayat, tekor dengan cara tadi ayat. Atau kita bilang wasiat takwa, khatib yang mengetahui dia belum baca ayat atau dia membaca wasiat takwa, langsung dia baca wasiat takwa, usikum bittaqwallah, atau mengimbau dengan kalimat ati Allah. Makanya orang-orang dulu yang ngeliat ini, guru-guru yang dahulu kita itu kalau khutbah bawa apa? Bawa teks. Kenapa demikian bawa teks? Khawatir nanti ada rukun khutbah yang sampai nggak dia baca, yang sampai nggak dibaca, dipegang, bukan nggak apa, bukan hafal mereka para guru kita hafal mereka semua, tapi khawatir nanti ada rukun khutbah yang sampai tidak dibaca. Makanya tuh kalau ada khatib yang berkepanjangan bertele-tele dalam mukadimahnya, perhatiin simak dari luar. Ada kadang-kadang khatib yang suka bertele-tele tuh mukadimahnya berapa tahun panjang kemudiannya, alhamdulillah banyak, syahadatnya banyak. Itu perhatiin. Ini belum baca wasiat takwa, satu orang tekor wasiat takwa, khatib langsung kenal, oh iya saya belum baca wasiat takwa. Langsung si khatib sejak itu ditekor, langsung dia mengucapkan kalimat wasiat takwa minimal kali ati Allah, atau dengan kalimat yang sudah masyhur usikum wa nafsi bittaqwallah. Kenapa demikian? Wasiat takwa merupakan rukun daripada khutbah. Jadi sampai demikian ya, ajaran syariat Rasulullah SAW sampai demikian detail diterangkan, dijelaskan oleh para ulama, semua bersumber dari Al-Quran, dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Sampai makan Nabi atur, ya, sampai minum Nabi atur, sampai hubungan suami istri Nabi atur, sampai masuk kamar mandi Nabi atur, sampai keluar kamar mandi Nabi atur. Dia adalah Rasulullah SAW. Karena antum contoh Al-Imam An-Nawawi yang dimaksud oleh Allah dalam kitab Al-Adhkar, bila kita sudah mengetahui satu daripada sunnah Rasulullah SAW, bila kita sudah mengetahui satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, kerjakan dengan segera, sekalipun hanya sekali dalam seumur hidup saja, sekalipun hanya sekali dalam seumur hidup saja. Kenapa demikian? Agar terbawa kita dari umat Rasulullah SAW yang pernah mengerjakan satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Tahu nih, oh kalau dia sunnah, cepat kerjakan, sekalipun hanya sekali dalam seumur hidup saja. Yang jarang orang kerjain kayak sunnah tasbih ya, jarang tuh. Salat sunnah tasbih jarang dikerjain. Kalau ibu ada kerjain, kalau yang laki jarang kerjain salat sunnah tasbih, jarang dikerjain itu. Padahal itu merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Malam Jumat di sini kalau bisa baca Yasin, baca Al-Kahfi, Al-Bahir. Yang suka baca di sini teman-teman. Bilangin tuh, nambahin Yasin dengan apa? Al-Kahfi, jangan Yasin doang. Yasin sunnahnya dibaca setiap malam. Surah Yasin sunnahnya dibaca setiap malam. Yang khusus dibaca malam Jumat atau hari Jumat adalah surah Al-Kahfi, bukan Yasin.
Sunnah baca Yasin setiap malam sunnahnya yang merupakan ajaran Rasulullah SAW. Sunnah baca Yasin setiap malam. Sementara malam Jumat, hari Jumat, surah ya Al-Kahfi yang sunnah dibaca. Makanya tambahin habis Yasin baca apa? Baca Al-Kahfi. Dibilangin tuh DKM tuh, tambahin malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Dari jamaah bubar. Ya orang pengen ibadah, berlama-lama enak ibadah nikmat, biar di masjid enak. Yang itu kan kita baca Al-Kahfi. Ada di tempat ada ngajar, ada tempat Jumat ada sampai. Tolong DKM sampaikan kepada orang yang terbiasa, bukan guru ya. Orang yang terbiasa mengisi malam Jumat dengan baca surah Yasin, dengan baca maulidnya Rasulullah SAW, sampaikan, tambahkan pada surah Al-Kahfi. Saya sampaikan surah Yasin sunnah dibaca setiap malam Jumat, setiap malam disunnahkan. Sementara surah Al-Kahfi disunnahkan khusus dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Jadi demikian wasiat takwa dari merupakan adalah rukun daripada apa? Rukun daripada khutbah. Bal yakfi lahu yuti'ullah mimma fihi haqqun ala ta'atillah aw zakrun an maksiyatih. Cukup seorang hadir berwasiat takwa dengan kalimat ati Allah. Sudah Syekh menyampaikan wasiat takwa dengan kalimat ati Allah. Kita sudah ngerti, kita sudah tahu. Oh, ini berarti adalah wasiat takwa. Jadi nggak harus wasiat takwa menggunakan kalimat usikum bitaqwallah. Sekalipun diganti dengan kalimat tadi yang sangat minim, diganti dengan kalimat Allah, itu sudah menjadi dari wasiat takwa. Kenapa demikian? Mimma fihi haddun ala ta'atillah aw zajrun an maksiatin. Pada kalimat itu, pada ucapan Allah, di sana ada haddun ala ta'atillah, ada motivasi jamaah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib jangan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang bukan memberikan motivasi para jamaah dan dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah enggak perlu ada politik, enggak perlu disampaikan hal-hal yang lain. Isi khutbah sudah sampaikan kepada para jamaah sudah, agar mereka semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa tidak perlu bertele-tele. Cukup wasiat kepada takwa kepada para jamaah sekalian semua, kemudian berikan motivasi pada para jamaah agar mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Quran, dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Ratibul Maqas, membaca Ratibul Haddad, membaca yang lain-lain yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau ada khatib yang boleh ngomong lantur, ngomong apa? Ngomong politik, ngomong pilkada, ngomong pilpres, itu kayak berhenti aja deh. Saya pakai lagi. Kenapa demikian? Isi khutbah bukan itu-ituan. Masyarakat jamaah udah tahu dari TV, dari media sosial, tahu orang semua di masjid. Berikan motivasi pada para jamaah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin mau melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dengan kalimat ati Allah sebagai pengganti wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-zajrun an maksiatin, atau pada ucapan subhanallah ati Allah, di sana ada zajrun an maksiatin, ada larangan agar menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kerjain taat kepada Allah, hindarkan, jauhkan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mencakup pada kalimat ati Allah. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lihatlah hal maksudu minal khutbati, karena itulah tujuan daripada khutbah. Di kitab Fathul Muin sangat jelas tujuan khutbah yang khatib sampaikan adalah dua. Pertama, haqqul ala ta'atillah. Yang kedua, zajrun an maksiatillah. Tujuan khatib menyampaikan khutbah pada para jamaah, pada masyarakat, kepada warga adalah dua tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah tujuannya haqqul ala ta'atillah, memberikan motivasi para jamaah diri si khatib tersebut untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zajrun an maksiatillah, selalu agar para jamaah dan si khatib menjauhkan dari berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.